Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. 7 turunan. Saya justru makanya bingung ya, kalau seandainya ada penegak hukum ya, polisi, saya siap sumpah pocong. Kayaknya Pak Rudiana nggak pede apa gimana gitu kan, seharusnya dia lagi nih. Saya siap ya diperiksa untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saya tahu. Nah, itu saya lebih melihatnya lebih enak ya, lebih kedengarannya lebih enak. Izin sedikit ya, di sini saya selaku netizen Republik Indonesia yang merasa empati, simpati ya terhadap peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016, khususnya terhadap 7 terpidana yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi, dan Saka Tatal yang sudah dibebaskan dengan menanggung vonis selama 8 tahun di dalam penjara ya. Seperti kita tahu dalam peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 ini, Bapak Rudiana adalah orang tua, ayah dari almarhum Eki ya. Teman almarhum Vina meninggal ya dalam peristiwa entah apa, hanya Rudiana dan Tuhan yang tahu ya. Di sini saya memberikan apresiasi kepada Bapak Rudiana ya. Berapa Bapak Rudiana ya sebagai aparat penegak hukum yang sudah memperjuangkan keadilan untuk putranya ya, almarhum Eki ya. Dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo, Bapak Rudiana patut diberikan apresiasi ya. Angkat Bapak Rudiana sebagai Kapolri, copot Bapak Listio Sigit ya. Bapak Rudiana layak dijadikan panutan bagi seluruh polisi dari Sabang sampai Merauke. Bravo Polri, bravo Bapak Rudiana, bravo polisi. Tetaplah menjadi bajingan dalam menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa hari ini kita udah melihat kemunculan Ibtu Rudiana ke hadapan publik ya. Jadi kepada Bapak Ibtu Rudiana dan kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia yang sangat lamban, yang sangat lelet, yang sangat bermain-main menanggapi kasus Vina ini dan sangat tidak profesional dan sangat tidak konsisten menangani kasus ini. Saya sangat kecewa sebagai rakyat kecil dan rakyat Indonesia ya. Apapun alasan yang diberikan oleh Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, kami tidak percaya 100% ya. Karena yang bertanggung jawab atas kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan is the gang ya. Ibtu Rudiana dan seluruh anggotanya Kepolisian Republik Indonesia Cirebon yang menangkap 7 narapidana termasuk Saka Tatal dan adik yang bersidang waktu sidangnya Farhad Arbas itu, dan dia menangisi dan dia menjadi trauma dramatis akibat kejahatan Kepolisian Republik Indonesia Cirebon yang melakukan penyiksaan terhadap sadis kepada para tersangka yang direkayasa oleh Kepolisian Republik Indonesia Cirebon ya. Kalian harus bertanggung jawab, Kepolisian Republik Indonesia Cirebon, membebaskan 7 terpidana yang tidak bersalah dan tidak berdosa itu ya. Kalian tangkaplah 3 DPO itu dan jangan lagi kalian lindungi. Dan sebagai bukti secara otentik, secara akurat, sebaiknya kuburan si Peggy itu dibongkar agar bisa dilakukan tes DNA. Karena ada sperma yang berserakan di celananya si Vina itu, bisa tahu itu sperma siapa ya. Bagaimana orang mau melakukan lagi kalau tidak dilakukan oleh ahli forensik dan DNA oleh Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri dari Jakarta Pusat. Ada yang mengatakan bahwa
bahwa kasus itu murni akibat kecelakaan, tapi kecelakaan yang direkayasa, aku rasa kecelakaannya direkayasa. Kok tiba-tiba orang bisa terjadi kecelakaan, tetapi ada benturan, ada pemukulan di sebagian kepala Vina dan lain-lain, ya kan? Dan kalau memang itu murni kecelakaan, kenapa ada di dalam CCTV itu ada Eki, ada Egi, ya? Ada rombongan anak bupati itu dan cucu cucu mantan Kapolri Adi Batiar itu. Kenapa ada di CCTV itu para tersangka yang tidak berani yang kalian tangkap itu? Kenapa ada mereka? Dan yang lebih lucu lagi menurut kita adalah dulu Hotman Paris keluar bahwa minta bahwa kepada Bapak Jokowi supaya Ibtu Rudiana itu ditangkap, supaya dilakukanlah investigasi agar ada tim khusus yang bisa menyelidiki karena ada kejanggalan Ibtu Rudiana waktu melakukan penangkapan kepada 7 tersangka itu dan kepada Peggy dan teman-teman lainnya. Sekarang Ibtu Rudiana tuh sudah di depan mata, Bang Hotman. Kenapa Anda sekarang mulut Anda lebih lembut daripada lontong? Kenapa? Kenapa sekarang semuanya menjadi seperti gunting dalam lipatan? Apakah hukum Indonesia ini adil? Kami tidak mau tahu alasan kalian. Apakah kalian mengatakan A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, N, O, P dan kalian mengatakan bla 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 bla. Kami tidak mau tahu apa alasan apapun, ya. Yang kami mau tahu 7 tersangka yang Anda rekayasa satu dibebaskan. Dibebaskan, mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Ya, tolong mereka dibebaskan. Oke? Ya. Kalau ingin menangkap biang kerok kasus Vina ini, tangkap aja 3 DPO itu. Apakah kalian berani? Enggak kan? Kalian enggak berani kan? Nah, makanya ya, buat Bapak Kapolri, saya malu sebagai anak polisi karena Anda sebagai Kapolri tidak tegas menangani satu kasus sekarang ini menjadi bertele-tele seperti siput yang jalannya meleok-leok. Seharusnya Bapak Kapolri itu sudah dipecat oleh Bapak Jokowi. Bikin sakit hati kami, tahu nggak? Ya kan? Bikin sakit hati kami. Ya. Ibtu Rudiana dan teman-temannya yang melakukan penangkapan malam itu kepada 7 terpidana itu harus bertanggung jawab atas kasus Vina itu. Jangan kalian mengalihkan isu dan memberikan alibi yang bla 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 yang hanya ingin membela diri kalian sendiri. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian yang melakukan tindakan sadis, kalian memberi air kencing, kalian melakukan pembunuhan sadis kepada mereka. Sekarang kalian bilang kalian tidak melakukan pembunuhan sadis. Ingat ya, Anda itu harus dihukum seberat-beratnya karena Anda melakukan rekayasa penangkapan kepada rakyat miskin yang tidak bersalah. Nauzubillah bin zalik. Netizen Indonesia, kita kawal kasus ini sampai 7 terpidana itu bebas. Sarangeo, rapatkan barisan, ya. Kalau sampai 7 terpidana itu tidak bebas, kami akan demonstrasi ke Kepolisian Republik Indonesia Cirebon.